Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Beli Gede Eka. Nah, teman-teman, di awal video tadi ya saya memperagakan apa yang saya lakukan dulu. Iya, ketika saya terkena asam lambung dan anxiety. Jadi seperti itulah kurang lebih gaya saya, sikap saya, perilaku saya selama kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu saya sering duduk diam, bengong, tiduran, bolak-balik begitu saja, seperti tidak ada harapan hidup ya. Padahal di samping saya ada anak sedang main, saya asik dengan dunia saya yang bengong itu ya, memikirkan sesuatu yang wah sepertinya hebat sekali ya, sedang memikirkan sesuatu. Tetapi apa yang saya pikirkan tidak mendatangkan sesuatu yang baik, tetapi justru membuat keadaan saya semakin terpuruk ya. Bagaimana dengan teman-teman, apakah ada yang seperti saya ya, yang saya peragakan tadi hanya duduk diam, bengong, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan keluarga, hanya asik merenungi nasib sendiri, ya, asik merenungi diri sendiri. Nah, teman-teman, itulah yang saya lakukan dulu. Selama 1 tahun, kurang lebih saya seperti itu. Ya, hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi hasilnya, keadaan tidak semakin membaik. Justru keadaan saya semakin memburuk. Ya. Semakin turun dan semakin turun. Ya, seharusnya ya kalau saya mau flashback lagi selama setahun itu saya gunakan waktu bersama anak. Ya, daripada saya sibuk memikirkan penyakit yang tidak jelas, kenapa saya tidak bermain saja dengan anak? Ya, saya ikut dia main, saya temani dia main. Kan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, dan tentu ini bisa mengurangi stres saya, mengurangi kecemasan saya, ketakutan saya. Ya, dengan saya duduk, diam, merenung, ya keadaan tidak lebih baik. Ya, keadaan tidak semakin berubah, justru keadaan semakin tidak baik, semakin parah ya. Nah, daripada saya duduk diam bengong, sebenarnya kan lebih baik kalau saya menemani anak bermain, menemani anak melakukan aktivitasnya. Ya, ini anak saya sedang bermain ya, setidaknya ini membuat dia senang, dan tanpa kita sadari ini juga bisa mengalihkan perhatian kita dari sakit yang kita alami ya. Jadi teman-teman, ayo bangkit, berhenti melamun, berhenti duduk diam, bengong, hanya tidur-tiduran saja. Ayo mulai. Kunci sembuh dari asam lambung ini, ya teman-teman harus bangkit, ya harus bangun, harus melangkah, harus keluar dari zona yang tadi itu, ya, yang bagi kita mungkin itu zona nyaman, tapi sebenarnya itu bukan zona nyaman. Justru itu membuat keadaan kita semakin turun. Lebih baik bangun, beraktivitas, lihat kanan kiri apa yang ada. Kalau anak sedang bermain, temani dia bermain, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan, ya kita berkegiatan atau beraktivitas lainkah, apakah yang bisa dibuat? Ya, sehingga pikiran kita tidak fokus pada sakit ini. Ya. Kalau kita masih fokus dengan sakit ini, maka sensasi-sensasinya pasti akan kambuh. Ya. Pasti akan muncul. Nah, daripada sensasinya muncul karena kita memikirkan, lebih baik kan jangan dipikirkan. Dengan kita sibuk berkegiatan, maka pikiran itu atau fokus pikiran kita akan beralih. Ketika kita memikirkan yang lain, kan tentu akan ada hasil. Daripada kita hanya memikirkan sakit, sakit, dan sakit, yang terjadi kita sakit, sakit, dan sakit. Ya. Jadi ayo teman-teman yang masih tidur-tiduran, yang masih mager, yang masih duduk melamun, merenungi nasib yang tak tentu, berhenti, bangun,
Pikirkan hal yang lebih baik, lakukan hal yang lebih baik. Ya, tidak ada orang diam yang menghasilkan sesuatu. Hanya orang yang mau berdiri, melangkah, merekalah yang menghasilkan sesuatu. Terutama menghasilkan kesehatan diri kita. Oke, teman-teman. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Semoga bisa motivasi teman-teman untuk bangkit dan bisa sembuh. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Itu hanya perasaan kita saja. Ya. Jadi teman-teman semangat, ayo bangun, ayo bangkit. Saya bisa sembuh. Teman-teman juga pasti bisa sembuh. Semangat, ayo semangat. Ya, sampai jumpa teman-teman. Semoga teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh.